mahasiswa dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Raya. Pada kesempatan kali ini terkait pemenuhan tugas pembelajaran daring agama oleh guru pembimbing kami Ibu ROS. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang Home Sweet Home. Rumahku adalah surgaku. Ini dia videonya. Check it out. Kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, penjaga kehidupan dan keluarga kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Kami mengundang Engkau masuk ke rumah kami, agar kami menjadi berkat bagi sesama dan keluarga. Puji syukur dan hormat untuk Allah pencipta semesta. Amin. Home Sweet Home. Rumahku adalah surgaku. Landasan dari kitab suci pada materi ini diambil dari Kejadian bab 30 ayat 1 sampai 24 dan 2 Timotius bab 1 ayat 5. Nah, pada materi kali ini kita memiliki 3 inti pokok pembahasan. Yang pertama, keluarga yang ideal. Yang kedua, keluarga sebagai tempat yang nyaman atau rumah sebagai tempat yang nyaman. Yang ketiga, rumah sebagai tempat bersemayamnya iman. Yang pertama, keluarga ideal. Tentu kita masing-masing mendambakan memiliki rumah yang nyaman, bukan? Rumah bukan sekedar tempat untuk bernaung dari hujan dan panas terik. Namun, umumnya sebagian orang yang terlalu sibuk secara tidak langsung dapat membentuk rumah menjadi warung makan saja atau seperti penginapan saja. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya, kebersamaan dengan keluarga telah terbengkalai. Akhirnya setiap penghuni rumah menjadi sibuk dengan kebutuhannya sendiri, tanpa ada kedekatan antara orang tua dengan anak dan juga antara kakak adik. Rumah seharusnya menjadi tempat paling indah bagi penghuninya. Home sweet home. Rumahku surgaku. Akibatnya di mana saja dan kapan saja, rumah selalu menjadi kehidupan yang selalu diingat. Sesungguhnya para remaja memandang rumah sebagai tempat yang penuh dengan kenangan sejak kanak-kanak. Kenangan tentang suka maupun duka. Rumah yang sederhana, nyaman, tenang, penuh kasih sayang dan damai adalah tempat tinggal yang ideal. Sebagai contoh gambaran paling ideal bagi keluarga Kristen adalah keluarga kudus dari Maria dan Yusuf di Nazaret. Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus selalu merayakan hari-hari besar di bait Allah, misalnya hari-hari Pondok Daun. Dalam Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus pada masa remajanya taat pada orang tuanya, duniawi dan menikmati hidup bersama keluarga. Dia berkembang secara sehat dan utuh. Dia dikasihi oleh Allah dan sesama. Keluarga tersebut merupakan teladan bagi setiap pasangan Kristiani dalam membina keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya masing-masing keluarga Kristen dapat menghadirkan Kristus dalam kehidupannya. Dengan demikian, keluarga Kristen dapat berkembang menuju kesempurnaan seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Rumah sebagai tempat yang nyaman. Di samping kebutuhan materi dan spiritual, tentu saja kita juga membutuhkan suasana rumah yang nyaman, menyenangkan dan hangat. Ini semua bukanlah hanya pekerjaan seorang ibu, namun menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Saat ini telah terjadi perubahan sosial yang pesat. Banyak perempuan dan ibu yang memiliki peran ganda,
yakni mengurus masalah rumah tangga atau domestik, maupun bekerja untuk mencari nafkah di luar rumah atau ruang publik. Kalau perempuan sudah melakukan terobosan ke dunia publik, maka sudah saatnya para laki-laki dan suami juga harus mampu melakukan tugas-tugas di bidang domestik. Dengan demikian akan dicapai keseimbangan, tidak ada yang mempunyai beban ganda, tidak ada lagi pekerjaan yang diberi label atau pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Kita semua perlu berubah karena adanya perkembangan pesat di bidang sosial dan budaya. Masing-masing orang dalam keluarga dapat menciptakan suasana rumah menjadi suasana yang nyaman dan menyenangkan. Poin yang ketiga atau yang terakhir adalah 3. Rumah tempat bersemayamnya iman. Di dalam rumah, prioritas menjadi keluarga yang utuh itu penting. Banyak keluarga para remaja yang saat ini mengalami masalah, di mana orang tua tidak saling mengasihi. Banyak timbul kekerasan dalam keluarga, sehingga akhirnya menimbulkan banyak perceraian. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa pendidikan iman mempunyai kedudukan yang penting. Banyak krisis keluarga karena mereka sudah meninggalkan Kristus dan tidak ada lagi cinta dalam keluarga. Tuhan memberi mandat kepada orang tua untuk mendidik anak, tetapi kadang-kadang orang tua sibuk hanya memenuhi kebutuhan anak secara materi dan mengabaikan kebutuhan mental dan rohani. Akibatnya anak sering berada di luar rumah untuk menghindari permasalahan keluarga. Seharusnya keluarga merupakan tempat masing-masing orang termasuk anak-anak dapat bertumbuh secara fisik, mental, dan spiritual. Oleh karena itu, setiap keluarga perlu menyadari betapa pentingnya menanam iman tentang Allah dan karyanya sedini mungkin kepada anak-anak. Anak-anak dapat bertumbuh imannya berkat pengaruh suasana Kristiani yang ada di dalam dan meresapi kehidupan keluarga. Ada doa dan kebaktian harian bersama setiap hari, atau bisa mencari waktu khusus malam hari atau pagi hari kurang lebih 10 menit. Merayakan secara sederhana keadaan tertentu, misalnya ada yang ulang tahun, lulus ujian, naik kelas, dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Anak-anak juga akan bertumbuh kehidupan rohaninya bila orang tua dan masing-masing orang dalam kehidupan sehari-hari memberi tekanan kepada penghayatan iman. Misalnya dengan bersikap adil terhadap asisten rumah tangga, menyatakan pendirian terhadap korban penindasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menunjukkan pengertian terhadap kelemahan manusia tanpa merendahkannya. Kita sesama sebagai anggota keluarga, baik ibu maupun bapak, anak-anak, nenek atau kakek, dan semuanya yang tinggal dalam rumah mempunyai tanggung jawab bersama membuat rumah sebagai home sweet home atau rumahku adalah surgaku. Nah, inti dari materi pada hari ini atau pembelajaran tentang home sweet home ini adalah rumah yang nyaman atau home sweet home merupakan dambaan setiap orang. Hal itu juga dapat dikatakan sebagai rumah yang ideal, di mana setiap orang dapat mengalami suasana rumah atau keluarga yang menyenangkan, nyaman dan terlindungi di tengah-tengah kesibukan yang dialami. Rumah juga menjadi tempat untuk mengembangkan iman dan tempat berteduhan. Dalam suasana rumah yang nyaman perlu dibangun relasi yang harmonis di antara anggota keluarga. Home sweet home perlu diupayakan oleh masing-masing keluarga agar dalam keluarga terjadi pembangunan relasi dengan Tuhan dan
relasi dengan sesama secara berkesinambungan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.